Kehadiran etnis Cina di Nusantara sejak berabad-abad lalu selalu membawa dinamika tersendiri. Di satu sisi, mereka berkontribusi besar dalam perdagangan dan pembangunan. Namun di sisi lain, mereka sering menjadi sasaran kebencian, kecemburuan, dan bahkan kekerasan. Kebencian ini bukan muncul tanpa sebab, melainkan hasil akumulasi dari berbagai faktor yang saling menumpuk, mulai dari sejarah kolonialisme, kebijakan diskriminatif negara, eksklusivitas sosial, hingga faktor global yang membawa Tiongkok sebagai kekuatan besar dunia. Salah satu faktor penting yang membuat etnis Cina kerap dipandang dengan curiga adalah adanya konsep Bamboo Network, yaitu jaringan diaspora Tionghoa di seluruh Asia Tenggara, yang memiliki hubungan erat dalam bidang ekonomi, bisnis, dan permodalan dengan negeri leluhur, yaitu Tiongkok. Jaringan ini dianggap sebagai kekuatan ekonomi transnasional yang sulit ditembus oleh orang luar. Di banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, etnis Tionghoa memiliki peran dominan dalam dunia usaha. Hubungan yang terjalin antar diaspora itu membuat masyarakat lokal beranggapan bahwa etnis Cina lebih loyal kepada jejaring global mereka dibandingkan kepada negara tempat mereka tinggal. Inilah yang melahirkan stigma bahwa mereka bukan hanya pedagang, melainkan juga perpanjangan tangan dari kepentingan ekonomi Tiongkok. Kekhawatiran semakin besar ketika Tiongkok tumbuh menjadi raksasa ekonomi dunia. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, negara itu mendorong diaspora untuk tetap menjaga hubungan dengan tanah leluhur. Ada kesan bahwa pemerintah Tiongkok secara tidak langsung mendukung diaspora etnis Cina di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena menganggap mereka sebagai bagian dari kekuatan global Tiongkok. Dalam kacamata masyarakat pribumi, hal ini mempertegas kesan eksklusif. Seolah-olah etnis Cina di Indonesia lebih dekat dengan Tiongkok ketimbang dengan tanah air tempat mereka lahir dan tumbuh. Apalagi di tengah rivalitas geopolitik global, muncul kecurigaan bahwa etnis Cina di Indonesia bisa saja menjadi proksi dari kepentingan negara Tiongkok. Meskipun tidak semuanya benar, persepsi ini menguat karena adanya fakta bahwa banyak konglomerat besar di Indonesia berdarah Tionghoa dan memiliki hubungan bisnis lintas negara. Kecurigaan ini semakin rumit dengan adanya bayang-bayang ideologi komunis. Tiongkok dikenal sebagai negara komunis, sementara Indonesia memiliki sejarah traumatis dengan peristiwa G20S PKI tahun 1965. Pada masa itu, Partai Komunis Indonesia dituduh berhubungan dengan Partai Komunis Tiongkok. Sejak saat itu, semua yang berbau komunis dimusuhi di Indonesia. Dan etnis Cina pun ikut terseret karena dianggap dekat dengan ideologi tersebut. Meski kenyataannya tidak semua etnis Cina mendukung komunis, stigma itu melekat kuat dan menambah alasan untuk membenci mereka. Kombinasi antara hubungan etnis Cina dengan Tiongkok, ditambah sejarah politik komunis yang penuh luka, membuat sebagian masyarakat semakin sulit melihat etnis Cina sebagai bagian utuh dari bangsa Indonesia. Di luar faktor ideologi, alasan yang paling nyata dan sering memicu kebencian adalah kesenjangan ekonomi yang sangat parah. Sejak masa kolonial Belanda, etnis Cina diarahkan menjadi perantara perdagangan, sehingga mereka lebih berpengalaman dalam bisnis dan pengelolaan modal. Setelah Indonesia merdeka, tradisi bisnis itu tidak hilang, bahkan semakin menguat. Kini, mayoritas konglomerat terbesar Indonesia adalah keturunan Tionghoa. Nama-nama besar dalam daftar orang terkaya Indonesia didominasi etnis Cina yang menguasai berbagai sektor strategis, perdagangan, perbankan, properti, hingga retail modern. Bahkan sebagian besar properti strategis di kota-kota besar Indonesia dimiliki oleh konglomerat Tionghoa, sementara sebagian besar pribumi tetap bergulat dengan kemiskinan. Ketimpangan ini menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam. Orang pribumi melihat kesenjangan yang begitu mencolok. Di satu sisi ada gedung-gedung tinggi, mal mewah, dan pusat bisnis yang dimiliki oleh etnis Cina. Di sisi lain ada rakyat miskin yang hidup pas-pasan tanpa kepastian ekonomi. Ketika krisis melanda, misalnya pada 1998, kemarahan rakyat mudah diarahkan kepada etnis Cina sebagai simbol kekayaan yang dianggap menghisap. Padahal tidak semua orang Cina kaya, banyak yang hidup sederhana di ganggang sempit kota. Namun stigma kolektif membuat mereka ikut terkena imbas. Kesenjangan ekonomi inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi lahirnya kecemburuan sosial, yang lalu diterjemahkan menjadi kebencian etnis. Eksklusivitas yang dimiliki etnis Cina semakin memperparah pandangan negatif. Karena tekanan diskriminasi di masa lalu, mereka cenderung menutup diri, menjaga jaringan ekonomi dan sosial hanya dalam lingkup internal.
Dari luar, hal ini tampak seperti kesengajaan untuk tidak mau berbaur. Padahal dalam banyak kasus, itu lebih merupakan mekanisme pertahanan daripada kesombongan. Namun masyarakat pribumi tetap melihatnya sebagai bukti bahwa orang Cina tidak mau jadi bagian dari kita. Jika saja mereka lebih membaur, mungkin penerimaan akan lebih mudah. Namun sejarah panjang diskriminasi membuat hal itu tidak semudah dibayangkan. Politik pun sering memanfaatkan isu ini. Etnis Cina kerap dijadikan kambing hitam untuk mengalihkan kemarahan rakyat. Dalam masa krisis, mereka disalahkan. Dalam masa politik identitas, mereka dijadikan contoh orang asing yang tidak nasionalis. Bahkan dalam era modern, ketika etnis Tionghoa mulai berani tampil di panggung politik, resistensi tetap muncul. Kehadiran tokoh-tokoh Tionghoa di politik, birokrasi, olahraga, maupun seni memang membuka jalan integrasi, tetapi selalu dibayangi isu loyalitas ganda. Apakah mereka benar-benar nasionalis Indonesia, ataukah tetap menjadi bagian dari Bamboo Network yang sewaktu-waktu bisa dipengaruhi oleh Tiongkok? Semua ini memperlihatkan bahwa kebencian terhadap etnis Cina di Indonesia tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ada sejarah kolonial yang menempatkan mereka di posisi istimewa sekaligus terasing. Ada kebijakan negara yang diskriminatif sehingga memaksa mereka eksklusif. Ada kesenjangan ekonomi yang memicu kecemburuan. Ada bayang-bayang ideologi komunis yang membuat mereka dicurigai. Serta ada hubungan global dengan Tiongkok yang memunculkan kekhawatiran mereka adalah proksi kekuatan asing. Keseluruhan faktor inilah yang membuat etnis Cina cenderung dibenci. Meski dalam kenyataannya banyak di antara mereka yang lahir, besar, dan berjuang bersama bangsa Indonesia. Namun, jika bangsa ini mampu mengatasi ketimpangan ekonomi, menciptakan ruang sosial yang inklusif, dan tidak lagi menjadikan etnis Cina sebagai kambing hitam politik, maka jalan menuju integrasi sejati masih terbuka. Sejarah juga membuktikan bahwa ketika etnis Tionghoa berkontribusi nyata bagi bangsa, mereka bisa diterima dengan bangga sebagai bagian dari Indonesia, seperti yang terjadi pada atlet, seniman, hingga pengusaha yang berbagi keberhasilan dengan masyarakat luas. Artinya, kebencian bukanlah takdir, melainkan hasil dari kondisi sosial politik yang bisa diubah jika ada keadilan, keterbukaan, dan saling pengertian.